pagi teman-teman semuanya. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada pagi hari ini kita akan menyaksikan debat yang bertema konflik penerapan konsep hukum internasional menjadi hukum domestik. Di samping kiri saya ini adalah tim pro dan di samping kanan saya ini adalah tim kontra. Mari kita saksikan bersama-sama. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan argumen dari tim pro. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya dari tim pro. Pembicara satu akan membacakan argumen kami pertama mengenai konflik penerapan konsep hukum internasional menjadi hukum domestik. Dalam proses pengadopsian hukum internasional untuk menjadi hukum nasional atau hukum domestik, kami dari tim pro menyetujui penggunaan konsep dualisme, di mana dualisme menekankan perbedaan antara hukum nasional dan internasional, di mana mewajibkan perubahan hukum internasional menjadi hukum nasional melalui proses ratifikasi. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perjanjian Internasional mendefinisikan perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Perjanjian internasional menurut tahapan pembuatannya dapat dibedakan menjadi perjanjian yang dibuat dalam dua tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan, serta perjanjian yang dibuat dalam tiga tahap, yaitu perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Dalam pembuatan perjanjian yang dibuat dalam tiga tahap inilah, ratifikasi menjadi salah satu tahapan yang sangat penting. Ratifikasi adalah perbuatan hukum lebih lanjut suatu negara untuk mengkonfirmasi perbuatan penandatanganan yang telah dilakukan sebelumnya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, sekarang mari kita dengarkan argumen dari tim kontra. Ada tim kontra dipersilakan. Saya pembicara satu akan membacakan argumen dari tim kontra. Sistem hukum nasional dan internasional membentuk satu kesatuan. Aturan hukum nasional dan internasional yang telah diterima oleh suatu negara sama-sama menentukan apakah suatu tindakan itu sesuai dengan hukum atau tidak. Apalagi bila negara tersebut merupakan bagian dari organisasi atau perserikatan negara-negara di dunia. Oleh sebab itu, kami dari tim kontra lebih menyetujui apabila Indonesia dapat menerapkan konsep monisme dibandingkan konsep dualisme dalam proses pengadopsian hukum internasional sempat menjadi hukum domestik. Dari sudut pandang hak asasi manusia, monisme memiliki beberapa keuntungan. Sebagai contoh, suatu negara yang menerima perjanjian hak asasi manusia, misalnya Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, tetapi beberapa undang-undang nasionalnya membatasi kebebasan pers. Maka seseorang warga negara yang dituntut oleh negara tersebut apabila melanggar hukum nasional dapat memohonkan perjanjian hak asasi manusia di ruang sidang nasional dan dapat meminta hakim menerapkan perjanjian tersebut dan memutuskan bahwa hukum nasional tidak sah. Ia tidak harus menunggu proses pengubahan hukum internasional ke dalam hukum nasional. Bagaimanapun pemerintahnya dapat lalai atau bahkan tidak mau memasukkan hukum internasional. Negara monis menghadapi risiko pelanggaran hukum internasional lebih rendah karena hakimnya dapat menerapkan hukum internasional secara langsung. Kelalaian atau keengganan dalam menerapkan hukum internasional ke dalam hukum nasional hanya dapat menimbulkan masalah di negara-negara dengan sistem dualisme. Saya pembicara kedua akan mengeluarkan argumen. Dalam praktik modern, ratifikasi mempunyai arti lebih penting, bukan saja sekedar konfirmasi saja, namun juga merupakan pernyataan resmi suatu negara untuk terikat oleh perjanjian internasional. Ada kalanya ratifikasi dipandang sebagai hal yang penting. Tanpa ratifikasi, suatu perjanjian internasional dianggap tidak akan efektif, sebagaimana yang dikemukakan oleh Land Stowell. Menurut praktik yang berjalan saat ini, ratifikasi merupakan syarat esensial dan merupakan konfirmasi yang kuat tentang kedudukan ratifikasi. Bahwa setiap perjanjian internasional modern memuat syarat ratifikasi yang dinyatakan secara tegas. Dan karena itu, wewenang wakil dalam perundingan dibatasi oleh adanya syarat ratifikasi. Ratifikasi mungkin merupakan formalitas, namun formalitas yang esensial karena merupakan instrumen yang terkait dari segi keefektifan hak hukum, tidak lengkap tanpa keberadaannya. Tanpa perubahan, hukum internasional tidak diakui sebagai hukum. Hukum internasional harus menjadi hukum nasional atau bukan hukum sama sekali. Hukum internasional, jika suatu negara menerima
sebuah perjanjian tapi tidak menyesuaikan hukum nasionalnya sesuai dengan perjanjian tersebut atau tidak menciptakan undang-undang nasional yang secara eksplisit memasukkan perjanjian tersebut, maka hal tersebut melanggar hukum internasional. Namun, seseorang tidak dapat mengklaim bahwa perjanjian tersebut telah menjadi bagian dari hukum nasional. Warga negara tidak dapat bergantung padanya dan hakim tidak dapat menerapkannya. Hukum nasional yang bertentangan dengan hukum internasional tetap berlaku. Menurut konsep dualisme, hakim nasional tidak pernah menerapkan hukum nasional dan baru dapat menerapkannya jika hukum internasional telah diubah menjadi hukum nasional. Rekan berpikir kami dari tim Pro dari tadi terus saja mengedepankan konsep dualisme dengan adanya proses ratifikasi dalam pengadopsian hukum internasional menjadi hukum domestik atau hukum nasional. Namun kita lihat pada saat ini persoalan terkait ratifikasi, praktik ratifikasi mengenai di Indonesia saat ini tidak menentu. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bukan saja tidak terdapat pembagian perjanjian dalam golongan mana yang memerlukan atau tidak memerlukan persetujuan parlemen. Bahkan tidak ditemukannya adanya kata ratifikasi itu sendiri, apalagi terhadap pembedaan antara persetujuan atau pengesahan terhadap perjanjian internasional. Belum jelasnya pengaturan mengenai proses ratifikasi ini di Indonesia telah menimbulkan masalah-masalah tersendiri. Hal ini mendorong sekelompok masyarakat sipil untuk mengajukan yang namanya judicial review terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Perjanjian Internasional yang dianggap tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Pengujian tersebut khususnya terhadap pasal 2, pasal 9, pasal 10, dan pasal 11 Undang-Undang Perjanjian Internasional. Mahkamah Konstitusi telah memberikan keputusan atas judicial review tersebut. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13/PUU/16/2018. Para hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut hanya menerima satu permohonan pembatalan, yaitu pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional. Mahkamah Konstitusi memutuskan pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional dinyatakan tidak berlaku sebab bertentangan dengan pasal 11 ayat 2 Perjanjian Internasional dan pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa perundang-undangan, baik undang-undang yang berasal dari hukum nasional dengan undang-undang yang berasal dari hasil proses ratifikasi saling bertentangan, sehingga akan sulit bagi hakim untuk menentukan peraturan perundang-undangan mana yang akan dijadikan landasan untuk pengambilan keputusan. Terima kasih. Tetapi menurut James Atkin, hukum internasional tidak memberikan hak yang diakui oleh pengadilan nasional. Hukum ini hanya berlaku sejauh aturan-aturan hukum internasional diakui termasuk ke dalam aturan hukum nasional dan sejauh aturan-aturan tersebut diizinkan pengadilan nasional untuk memberikan hak dan kewajiban. Jadi, jika hukum internasional tidak dapat diterapkan secara langsung, seperti halnya dalam sistem dualisme, maka hukum tersebut harus diubah menjadi hukum nasional, dan hukum nasional yang ada yang bertentangan dengan hukum internasional harus diubah terlebih dahulu, baik dengan penyesuaian atau dihapuskan supaya sesuai dengan hukum internasional. Dari sudut pandang HAM, jika perjanjian HAM diterima hanya karena alasan politik dan negara tidak berniat untuk mengubahnya menjadi hukum nasional atau mengambil pandangan monisme atas hukum internasional, maka perjanjian tersebut tidak akan diberlakukan oleh negara yang bersangkutan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang argumen kontra pembicara ketiga. Permasalahan lex posterior. Dalam sistem dualisme, hukum internasional mesti diubah ke dalam hukum nasional, dan hukum nasional yang bertentangan dengan hukum internasional harus disesuaikan atau dihapuskan. Namun, keharusan untuk mengubah dalam sistem dualisme menimbulkan masalah terkait dengan undang-undang nasional yang diberlakukan setelah proses pengubahan. Dalam sistem monisme, undang-undang nasional yang diberlakukan setelah hukum internasional diterima tetapi bertentangan dengan hukum internasional menjadi batal dengan sendirinya. Aturan internasional akan terus berlaku, namun dalam sistem dualisme, hukum internasional yang asli diubah menjadi hukum nasional. Tetapi, hukum nasional ini kemudian dapat disingkirkan oleh hukum nasional lain dengan asas lex posterior derogat legi priori. Hukum yang dikeluarkan kemudian menyingkirkan yang sebelumnya. Ini berarti bahwa suatu negara mau atau tidak mau akan melanggar hukum internasional. Sistem dualisme membutuhkan penyaringan terus-menerus atas semua hukum nasional yang dikeluarkan sesudahnya, akibat kemungkinan ketidakcocokan dengan hukum internasional. Terima kasih.
Baiklah saudaraku, kami dari tim pro sepertinya mengatakan bahwa saudaraku sepertinya dari tim kontra tidak mengerti apa sebenarnya itu proses ratifikasi dan apa dampak negatifnya jika tidak ada ratifikasi. Kami dari tim pro akan memaparkan beberapa dampak negatif apabila tidak dilakukannya ratifikasi ataupun pembedaan dalam pengadopsian hukum internasional menjadi hukum domestik atau hukum nasional. Antara lain, yang pertama, kedaulatan nasional. Beberapa pihak berpendapat bahwa penerapan hukum internasional tanpa perbedaan di hukum domestik dapat mengancam kedaulatan nasional. Mereka berpendapat bahwa negara-negara harus memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri tanpa keterlibatan eksternal yang terlalu besar. Yang kedua adalah konteks dan kebutuhan lokal. Setiap negara memiliki konteks dan kebutuhan unik. Penerapan hukum internasional secara tanpa perbedaan mungkin tidak selalu sesuai dengan keadaan lokal atau dapat mengabaikan kepentingan nasional yang mungkin berbeda dari negara ke negara. Yang ketiga adalah fleksibilitas hukum domestik, di mana memungkinkan sedikit ruang untuk penyesuaian dan interpretasi di tingkat nasional dapat memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk menangani situasi-situasi khusus atau perubahan keadaan secara efektif. Kemudian yang keempat adalah kesesuaian dengan budaya dan nilai-nilai lokal. Hukum domestik seringkali mencerminkan budaya, nilai dan norma masyarakat tertentu. Penerapan hukum internasional tanpa perbedaan dapat mengabaikan aspek-aspek ini tersebut. Kemudian yang kelima adalah kepentingan ekonomi dan sosial, di mana penerapan hukum internasional dalam beberapa kasus dapat memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial yang signifikan bagi suatu negara. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mempertimbangkan dampak dari implementasi tersebut. Kemudian yang keenam adalah kesesuaian dengan hukum domestik yang ada. Kadang-kadang saudaraku, hukum domestik yang ada mungkin sudah memiliki struktur dan sistem hukum yang efektif, dan penerapan hukum internasional tanpa perbedaan mungkin tidak selalu perlu atau menguntungkan. Kemudian yang ketujuh adalah kesulitan implementasi dan penegakan. Terkadang penerapan hukum internasional tanpa adanya perbedaan dapat menghadapi hambatan dalam hal implementasi dan penegakan, terutama jika ada mekanisme atau kapasitas yang cukup untuk memastikan kepatuhan. Baiklah saudaraku, kami tetap setuju bahwa kami dari tim pro tetap membedakan antara hukum nasional dengan hukum internasional. Terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan namun dalam beberapa kasus hukum internasional dapat diimplementasikan dalam hukum domestik suatu negara tanpa harus ada perbedaan antara kedua hukum tersebut. Proses ini disebut inkorporasi atau transposisi hukum internasional ke dalam hukum domestik. Contoh dari hal ini adalah ketika suatu negara secara eksplisit mengadopsi perjanjian internasional atau konvensi ke dalam hukum nasional dengan hukum undang-undang atau amandemen hukum nasional yang khusus mengakui dan menerapkan kewajiban-kewajiban dari instrumen internasional tersebut. Dalam kasus semacam ini, hukum internasional menjadi bagian dari hukum domestik tanpa harus memiliki perbedaan. Sekian terima kasih. Dalam tahapan ratifikasi, inilah terdapat keterkaitan antara persetujuan untuk terikat dalam suatu perjanjian internasional dengan pengesahan perjanjian internasional menurut hukum nasional. Dalam praktik, banyak negara masih menyamakan istilah ratifikasi dari dimensi internasional dan dimensi hukum nasional. Suatu negara dinyatakan secara sah terikat dalam suatu perjanjian internasional apabila telah meratifikasi perjanjian internasional sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku menurut hukum nasionalnya. Pengesahan menurut hukum internasional merupakan pernyataan terikat dalam suatu perjanjian internasional. Sedangkan pengesahan dalam konteks hukum di Indonesia adalah merujuk pada tindak lanjut dari tahapan perbuatan perjanjian internasional yang mempersyaratkan adanya pengesahan. Pada pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Perjanjian Internasional menyatakan bahwa pengesahan itu dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa meskipun dalam Undang-Undang 1945 tidak menentukan adanya bentuk hukum tertentu dari persetujuan DPR. Menurut penelaran yang wajar, ada atau tidaknya persetujuan DPR dapat diketahui dari hasil pelaksanaan tahapan konsultasi yang pada akhirnya akan tercermin dari disahkannya atau tidaknya suatu perjanjian internasional pada halaman 260 putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13/PUU 16/2018. Dalam tahapan konsultasi tersebut, DPR akan memberikan rekomendasi kepada Presiden. Secara hukum, rekomendasi memang tidak mengikat, namun dalam praktik hal ini sangat dihormati oleh pemerintah. Terima kasih.
Baik, salah satu permasalahan dalam proses ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia yaitu tidak jelasnya perbedaan prosedur eksternal dan internal. Dalam tahapan ratifikasi, hal ini terkait kapasitas DPR serta perwakilan yang diutus dalam perbuatan perjanjian internasional. Dalam membahas substansi perjanjian yang hendak diratifikasi, serta tidak ada aturan yang jelas mengenai perlu tidaknya proses transformasi perjanjian internasional ke dalam perundang-undangan nasional. Permasalahan ini yang mendorong permohonan gugatan material yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon mengendalikan bahwa ketentuan dalam pasal 2, pasal 9 ayat 2, pasal 10, pasal 11 ayat 1, dan penjelasan pasal 11 ayat 1 UU Perjanjian Internasional konstitusional karena bertentangan dengan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan istilah persetujuan. Sementara Undang-Undang Perjanjian Internasional menggunakan istilah pengesahan, sehingga penggugat menganggap bahwa peran DPR berubah dari yang seharusnya menyetujui atau menolak tindakan pemerintah yang mengikatkan diri kepada suatu kesepakatan internasional menjadi hanya pembuat pernyataan pengikat. Baiklah teman-teman semua, kita telah menyaksikan perdebatan antara tim kontra dan tim pro. Kepada peserta atau audiens, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada tim kontra atau tim pro? Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Mila Permatasari. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada pihak pro. Tadi secara jelasnya kalian mengatakan bahwa hukum internasional yang masuk ke negara kita itu harus melalui proses ratifikasi. Akan tetapi ada beberapa peraturan hukum internasional yang tidak melalui proses ratifikasi, yakni hukum kebiasaan internasional, hukum internasional humaniter. Dari pemaparan saya tersebut, bagaimana pendapat kalian terhadap hukum internasional yang masuk tersebut tanpa ratifikasi? Terima kasih. Baiklah, kepada tim pro dipersilakan untuk menjawab pertanyaan saudara kita dulu. Baiklah saudaraku dari peserta, kami akan menjawab di mana pertanyaannya tadi, yaitu bagaimana sebuah hukum internasional itu masuk melalui proses ratifikasi. Karena tanpa adanya juga hukum internasional yang masuk tanpa ratifikasi seperti hukum kebiasaan internasional, dari hal ini bagaimanakah pendapat kalian mengatakan bahwa harus melalui proses ratifikasi, sedangkan ada hukum internasional yang masuk tanpa ratifikasi? Baiklah teman-teman, kalau mengenai pandangan kami pribadi tentang bagaimana cara hukum kebiasaan ini masuk ke dalam dunia nasional atau hukum domestik, itu kalau pendapat kami itu, kenapa hukum kebiasaan ini tanpa ratifikasi? Karena hukum kebiasaan internasional dapat masuk ke Indonesia tanpa harus ratifikasi oleh pemerintah. Ini karena hukum kebiasaan internasional diakui sebagai bagian dari hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan prinsip pacta sunt servanda, yang berarti bahwa negara-negara harus mematuhi kewajiban yang mereka sepakati. Namun penting untuk diingat bahwa ada kasus-kasus di mana hukum kebiasaan internasional mungkin memerlukan adopsi atau implementasi lebih lanjut oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi efektif dalam tingkat domestik. Artinya adalah hukum kebiasaan ini ketika diterapkan di negara internasional, di Indonesia juga kita menerapkan hukum kebiasaan tanpa mungkin adanya di internasional ini, kita juga mengacu pada hukum kebiasaan di negara kita. Jadi di dalam nasional maupun di internasional sama-sama kita menganut atau mempelajari tentang hukum kebiasaan ini serta menerapkan di negara nasional tanpa kita mengadopsi di negara internasional tersebut. Salah satu mungkin kayak yang hukum internasional ini yang ditetapkan melalui ratifikasi di Indonesia adalah hukum tentang Declaration on Human Rights, di mana itu adalah tentang hak asasi manusia. Mengapa ini perlu ada proses ratifikasi? Karena di negara internasional dengan di negara Indonesia itu sangat berbeda bagaimana cara menerapkan suatu hak asasi manusia. Di negara internasional atau di PBB mungkin peraturan-peraturan berbeda dengan bagaimana cara menetapkan atau cara memberikan keadilan terhadap hak asasi manusia. Maka perlu ditetapkan sebuah ratifikasi untuk bagaimana cara menetapkan atau bagaimana cara yang internasional ini bisa menerapkan sesuai norma yang di Indonesia. Maka perlu ratifikasi. Jadi jika kita berbicara tentang hukum kebiasaan ini di negara internasional maupun di Indonesia,
Indonesia di nasional menjadi hukum domestik, itu sama-sama kita menganut keduanya. Jadi ketika ada di negara internasional ini ada sebuah hukum kebiasaan, di Indonesia tidak perlu diratifikasi karena memang hukum kebiasaan di Indonesia dengan hukum di internasional itu tidak perlu ada perbedaan karena itu mengacu pada kebiasaan masyarakat baik di ranah internasional maupun di nasional. Maka kami dari tim Pro mengacu bahwa atau memberikan argumen bahwa memang hukum kebiasaan ini tidak perlu diratifikasi karena memang ada persamaan di antara hukum tersebut. Terima kasih. Baik, kepada peserta atau audiens, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi kepada tim kontra atau tim pro? Perkenalkan, saya Elvira Clarissa dari kelompok 8. Ingin bertanya kepada tim kontra. Nah, di awal pendekatan tadi, tim pro sudah memaparkan penerapan hukum internasional itu terdapat dua sistem. Yang pertama, kalau dari tim pro itu dualisme, dari tim kontra monolisme. Nah, di dalam aliran dualisme itu, ratifikasi merupakan formalitas yang fungsinya untuk memastikan atau menjamin keefektifan sebuah hukum internasional. Nah, saya ingin bertanya dalam aliran monolisme itu apakah ada suatu proses penyaringan yang lain selain ratifikasi dalam pengadopsian hukum internasional ke dalam hukum nasional atau memang hanya memperlakukan secara sah hukum internasional ke dalam hukum nasional? Sekian, terima kasih. Kepada tim kontra dipersilakan untuk menjawab pertanyaan saudara kita Elvira. Nah, dari kan kami udah jelas itu kalau misalnya sistem monisme itu adalah sistem yang mengambil hukum internasional itu langsung dijadikan tidak melalui proses ratifikasi karena kami di sini menolak adanya sistem ratifikasi karena hukum internasional yang diambil itu langsung diterapkan oleh hakim, di mana kalau misalnya nanti dalam persidangan ada suatu kasus tertentu itu yang berhubungan dengan hukum internasional itu langsung diambil dari hukum internasionalnya langsung, jadi tidak ada melalui pengesahan atau penyaringan apapun, jadi murni langsung dari hukum internasionalnya. Jadi gimana cara memastikan keefektifannya itu kayak mana caranya kalau dalam sistem aliran monolisme ini? Kalau di dalam dualisme kan ada ratifikasi, kalau di dalam monolisme itu gimana? Jadi keefektifan di mana? Maksudnya itu kayak kalau misalnya hukum udah dibuat itu kan tentu apalagi ini dibuat kan ada persetujuan bangsa-bangsa yang berserikat. Jadi gimana kalau misalnya untuk menentukan keefektifan itu tentunya sudah efektif karena sudah disahkan secara bersama-sama. Tapi tadi dalam info mengatakan bahwa nggak semua aturan internasional itu efektif di tiap negara. Karena kan pastinya negara itu ada penerapan yang berbeda-beda gitu. Jadi dalam sistem monolisme ini intinya nggak ada. Iya, monolisme ini nggak ada. Di sini kami sebagai tim kontra tidak melakukan adanya perbedaan antara hukum internasional dengan hukum nasional. Karena apa? Karena hukum internasional sendiri dibuat atas penyesuaian dari negara-negara yang ikut bergabung untuk membuat perjanjian internasional tersebut. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Berarti sesuai kalimat terakhir yang bilang ya, melakukan hukum internasional itu sama kayak hukum nasional, jadi kayak memang hukum pemberlakuannya itu hukum internasional udah secara sah berlaku ke hukum nasional. Iya, udah langsung digunakan tanpa adanya proses penyaringan atau ratifikasi seperti yang disebutkan oleh tim kontra. Terima kasih. Saya ingin bertanya pada pihak kontra menyambung dari pertanyaan saudara Alvira tadi. Ketika mengatakan bahwa tanpa proses ratifikasi hakim dapat menerapkan hukum internasional tersebut. Tetapi dalam tujuan hukum sendiri ada yang namanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Bukankah penerapan tanpa ratifikasi tersebut yang dilakukan oleh hakim tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, yang artinya sudah menyampingkan tujuan hukum tersebut, karena bisa menimbulkan kesalahpahaman antara hakim satu dan hakim yang lainnya dalam penerapan kasus tertentu. Terima kasih. Jadi kan kami udah jelas itu kalau misalnya hukum internasional yang masuk hukum domestik tanpa melalui proses ratifikasi sendiri sudah dijadikan undang-undang nih misalnya. Terus ada lagi undang-undang lain, terus mereka saling bertentangan. Di situ lebih tidak ada lagi kepastian hukum karena hakim tidak dapat menentukan prioritas hukum landasan mana yang bisa diambil sebagai keputusan untuk mengambil keputusan. Ngerti nggak? Kayak misalnya sebuah undang-undang yang hasil dari proses ratifikasi telah dijadikan sebuah undang-undang di negara Indonesia. Lalu ada lagi undang-undang lain seperti yang tadi sudah kami bacakan. Undang-undang pasal berapa? Kalau misalnya kalian lihat pasti kalian tahu. Nah, undang-undang itu kan saling bertentangan nih.
di mana kita sulit memastikan kepastian hukum bagi orang yang di persidangan tersebut, dan hakim akan bingung mengambil landasan mana yang untuk diambil sebagai keputusannya. Tetapi dalam perkataan kamu tadi bahwa dalam ratifikasi tersebut saja sudah bisa menimbulkan pertentangan jika ada undang-undang yang ada diratifikasi dan undang-undang nasional tersebut. Lantas bagaimana jika yang tidak diratifikasi, bukankah akan lebih parah kesalahpahaman yang terjadi? Berarti tidak kepastian hukumnya lebih besar lagi. Terima kasih. Di sini kita bisa menentukan prioritas antara hukum internasional dengan hukum nasional. Di mana tadi sudah kita sebutkan dalam ya. Nah, hukum internasional hukum nasional atau hukum domestik tidak boleh bertentangan dengan hukum internasional. Karena apa? Karena ada negara yang telah melakukan perjanjian internasional sendiri sudah mengesahkan atau sudah menyetujui hukum internasional tersebut. Terus lalu mengapa di penerapan di negara kita harus dilanggar hukum internasional tersebut? Melanggar kan sementara kita sebagai negara yang sudah berserikat, yang sudah membuat perjanjian internasional tersebut sudah menyetujui, sama-sama menyetujui dengan negara lain. Lalu kenapa kita melanggar gitu loh, ngerti nggak? Kita sebagai negara yang sekelompok itu melanggar sama hal yang sudah kita setujui sendiri. Nah, karena negara-negara nasional tersebut juga ikut dalam pembuatan perjanjian internasional. Ayo bantu. Baik, saya ingin bertanya kepada tim kontra. Nama saya Nela dari kelompok 8. Saya ingin bertanya kepada tim kontra, bagaimana cara saudaraku dari tim kontra bisa menyatakan atau membenarkan argumentasi bahwa dalam penerapan hukum internasional ini tidak harus menunggu proses perubahan internasional menjadi hukum nasional. Itu maksud dari tim kontra bagaimana dampaknya, dan tim kontra apakah saudaraku bisa menjamin hukum internasional itu 100% sesuai dengan nama bangsa nasional tanpa ratifikasi? Arti tersebut, hukum internasional dapat masuk ke domestik tanpa adanya proses perubahan, di mana hukum internasional dapat langsung diterapkan hakim di dalam pengadilan. Baik, itu saja jawabannya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Rodia dari perwakilan kelompok 2. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada tim kontra. Nah, dari pemaparan kalian tadi secara keseluruhan itu dapat saya tarik kesimpulan kalian menganut prinsip monisme dengan primat hukum nasional. Yang mana dari argumen primat internasional, di mana dari argumen dalam sistem monisme undang-undang nasional yang dilakukan setelah hukum internasional diterima, tetapi bertentangan dengan hukum internasional jadi batal dengan sendirinya. Itu salah satu argumen kalian. Yang mana di sini menunjukkan bahwa hukum nasional itu tunduk terhadap hukum internasional. Namun perlu kalian ketahui bahwa monisme kan ada dua, monisme dengan primat internasional dan monisme dengan primat nasional. Lantas bagaimana dengan penerapan prinsip monisme dengan primat hukum nasional di Indonesia? Sekian, terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Rodia. Indonesia tidak menganut sistem monisme, tapi sampai saat ini Indonesia masih menganut dualisme, di mana adanya proses ratifikasi dalam pengambilan hukum internasional menjadi hukum internasional. Hukum internasional, kami di sini tim kontra hanya mendukung Indonesia menerapkan sistem monisme dengan beberapa alasan yang telah kami paparkan tadi. Bukan berarti kami mengklaim Indonesia menganut sistem monisme. Baik, kepada peserta audiens, apakah ada yang mengajukan pertanyaan lagi kepada tim kontra dan tim pro? Berada di persilakan. Terima kasih. Baik, saya Elvira Clarista, perwakilan dari kelompok 8, ingin bertanya kepada tim pro. Semisal terjadi pertentangan antara dua peraturan, yakni undang-undang yang berlaku secara nasional dan juga hukum internasional, manakah yang seharusnya diberlakukan atau yang diprioritaskan? Terkait argumen dari tim kontra tadi, mereka menyatakan bahwa mereka menganut asas lex posterior, di mana hukum internasional lebih tinggi tingkatannya dibanding hukum nasional. Saya penasaran terkait argumen dari tim pro. Sekian, terima kasih. Baiklah,
dari pertanyaan dari tim peserta, kami akan menjawab bagaimana jika mungkin terjadi pembenturan antara undang-undang yang sama ketika itu diterapkan di Indonesia, begitu kira-kira. Nah, jadi sebenarnya begini, kami dari argumen pro menganggap bahwa sebenarnya dari saudara kami yang kontra inilah memang yang keliru terhadap argumentasinya, di mana mereka mengatakan bahwa ketika menerapkan hukum internasional ini di Indonesia akan terjadi pembenturan antara undang-undang yang sama. Bukannya kalau kalian berpikir dari tim kontra, saudaraku, jika mungkin kalian berpikir kalau penerapan hukum internasional ini di Indonesia, jika memang sudah itu langsung diterapkan secara 100% tanpa ada ratifikasi, mungkin itu tidak akan terjadi pembenturan dua hukum yang sama. Itu lebih sebenarnya ke argumen kami, jika mungkin ada pembenturan antara dua undang-undang yang sama atau dua hukum yang sama di internasional ketika diterapkan di domestik, maka itulah perlunya adanya ratifikasi atau perbedaan antara hukum internasional dengan hukum nasional ketika memang diterapkan menjadi hukum domestik. Bagaimana dan apa tujuan dari terbentuknya suatu ratifikasi atau perbedaan itu mencegah dari pertanyaan saudara kami, mencegah pertanyaan untuk mencegah adanya perbedaan undang-undang yang sama, maka perlu adanya ratifikasi. Bagaimana cara kita memilah suatu hukum internasional itu diterapkan sebagai hukum nasional itu? Silakan saudaraku, terima kasih. Tadi kan kami bahasnya itu kalau misalnya hukum internasional yang telah diratifikasi menjadi undang-undang nasional itu bertentangan dengan undang-undang nasional lainnya, begitu loh saudaraku. Interupsi saudaraku. Maka dari itu kami dari tim pro mengatakan bahwa harus ada perbedaan. Jika saudaraku mengatakan bahwa hukum internasional itu diterapkan secara 100% tanpa adanya ratifikasi, maka itulah saudaraku akan terjadi sebuah perbenturan antara dua hukum yang sama atau undang-undang yang sama, saudaraku. Sepertinya saudaraku keliru dengan argumennya, di mana argumennya ini mengatakan bahwa adanya perbenturan suatu undang-undang atau dua hukum yang sama. Bukannya itu adalah argumen dari kami, saudaraku. Terima kasih. Pembenturan interupsi, pembenturan dari hukum yang sama. Kalau misalnya kita mengadopsi sistem monisme seperti yang telah dijelaskan tadi, kan ada yang namanya monisme dengan primat internasional dan monisme dengan primat nasional. Di sini negara bisa menentukan, dia bisa mengambil prioritas yang mana, entah itu hukum nasionalkah yang diambil menjadi prioritas utama atau hukum nasionalkah yang dijadikan prioritas utama. Namun apabila melalui proses ratifikasi ini, hukum nasional dengan hukum nasional itu kan menjadi saling terbentur. Dari mana diambilnya, itulah saudaraku yang tadi kalian jelaskan itu nggak masuk. Saudaraku, kami mengacu pada ratifikasi hukum internasional dengan hukum nasional, bukan yang diratifikasi itu hukum nasional dengan hukum nasional, saudaraku. Maaf ya saudaraku, tadi saya di sini menjelaskan bahwa hukum internasional yang telah diratifikasi itu kan menjadi hukum nasional, benar? Benar. Nah, hukum nasional itu bertentangan dengan hukum nasional lainnya, begitu saudaraku. Makanya jika ada pertentangan saudaraku hukum nasional dengan hukum internasional, baik ataupun hukum internasional dengan hukum nasional, maka itulah tujuan dari ratifikasi, saudaraku. Jika kalian mengatakan adanya perbedaan, mengapa kalian mengatakan sebuah perbedaan antara hukum nasional dengan hukum nasional, sedangkan saudaraku dari tim kontra mengatakan bahwa itu, terima kasih. Hakim tidak dapat mengambil landasan mana yang akan diambil. Kalau misalnya kita mengambil sistem monisme, entah itu monisme dengan prakat internasional, di situ hakim bisa mengambil bahwa di sini hukum internasional lah yang penting. Atau misalnya negara tersebut mengambil sistem monisme dengan prakat nasional, hakim bisa menentukan bahwa hukum nasional lah yang penting. Begitu loh saudaraku. Tapi kalau misalnya sudah diratifikasi, sudah menjadi undang-undang dan undang-undang, di mana undang-undang nasional menjadi undang-undang ratifikasi menjadi undang-undang nasional, lalu dia berbentuk dengan undang-undang nasional, di mana hakim bisa mendapatkan landasan untuk mengambil keputusannya. Begitu saudaraku. Baik, kepada peserta atau audiens, apakah ada yang mengajukan pertanyaan lagi untuk tim kontra dan tim pro? Apabila ada, dipersilakan. Terima kasih. Enggak mengajukan pertanyaan. Baik, di sini saya ingin memberikan pendapat kepada Bu Cika. Kalau tadi Cika mengatakan bahwa jika terdapat satu hukum internasional yang diratifikasi menjadi hukum nasional lalu bertentangan dengan hukum sebelumnya, bukankah Indonesia menganut asas lex posteriori derogat legi priori, yang artinya hukum yang berlaku kemudian membatalkan hukum yang berlaku sebelumnya. Dan ini menunjukkan bahwa tidak akan ada permasalahan kepastian hukum di sini. Sekian, terima kasih. Baik, dalam perdebatan kali ini dapat kita simpulkan bahwa proses pengadopsian hukum internasional untuk menjadi hukum nasional atau hukum domestik dari tim pro lebih menyetujui penggunaan konsep dualisme, sedangkan tim kontra lebih menyetujui apabila Indonesia dapat menerapkan konsep monisme dibandingkan konsep dualisme dalam proses pengadopsian hukum internasional menjadi hukum domestik. Kita akhiri perdebatan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan selamat pagi.
terima kasih para mahasiswa sekalian hari ini sudah melakukan kegiatan proses pembelajaran sebenarnya. Ini salah satu metode pembelajaran yang memang menjadi programnya kampus kita, problem based learning namanya. Jadi kita belajar menyelesaikan suatu masalah gitu. Jadi berdasarkan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Nah, ini salah satunya selain bahasanya disebut dengan problem based learning, case method gitu ya. Jadi kita belajar kasus yang ini. Jadi mahasiswa ternyata saya perhatikan dengan metode kasus seperti ini itu makin berpikir kritis ya. Nggak nyangka sama sekali loh saya. Walaupun ya memang kalian mungkin masih membaca, ada beberapa yang masih membaca, tapi paling tidak dari situ kan belajar ya kan. Nah, mudah-mudahan peserta yang lain juga tidak yang hanya di depan saja yang aktif mencermati apa yang didiskusikan, tapi yang di belakang juga dia di belakang ngobrol aja. Nah, jangan sampai nanti nggak mengerti apa yang diperdebatkan, yang mengerti itu aja. Jadi yang bertanya juga itu juga ya kan. Oh, apa sih monisme gitu ya? Apa sih dualisme? Jangan-jangan nggak paham semua. Tapi saya yakin yang berdiskusi di sini kemudian yang tadi bertanya mengerti apa sih? Kok ada dua metode dalam proses pemberlakuan hukum internasional dalam sebuah negara gitu, atau dalam hukum nasional. Jadi teman-temannya tadi sudah disebutkan sebenarnya oleh moderator tadi ada dua ya, ada aliran monisme, ada aliran dualisme. Kalau dualisme dia tidak membedakan gitu ya. Kalau membedakan itu dalam artian berarti ya udah hukum nasional, hukum internasional. Dan kalau mau diberlakukan dia harus dengan metode ratifikasi kalau menurut pendapat dari tim pro. Tapi kalau menurut tim kontra nggak mesti ratifikasi kata dia, ya udah jalan aja dua-duanya. Kalau memang dia memakai primat nasional, berarti yang dikedepankan atau dikemukakan lebih atas gitu ya, hukum nasional. Sementara kalau ada primatnya hukum internasional, dia berarti yang dikedepankan hukum internasional. Hukum nasional mana yang mau dipakai saja pada saat itu gitu ya. Udah nggak usah ratifikasi dia gitu ya. Orang pada kenyataannya kalau memang ada kasusnya, udah mana hukum yang mana yang lantas diberlakukan menurut kelompok kontra. Tapi memang Indonesia kalau berdasarkan undang-undang perjanjian internasional 24 tahun 2000 kita menganut sistem dualisme gitu ya. Karena di aturan pasal 1 ini disebutkan kalau kita mau mengesahkan sebuah atau memberlakukan sebuah hukum internasional, tapi bahasanya di situ perjanjian internasional ya, harus dengan pakai mekanisme ratifikasi, mengesahkan dengan undang-undang. Karena salah satu ingin menerapkan aturan hukum internasional dia harus buat undang-undang. Nah, mengundang-undangkan konvensi internasional misalnya biasanya dalam bentuk undang-undang, tapi memang ada nggak hanya undang-undang sih, bisa dalam bentuk perpres ya. Tapi kalau kita mengacu di undang-undang perjanjian internasional berarti dia harus dalam bentuk undang-undang supaya setara atau posisinya itu nggak terlalu rendah ya. Kalau pakai kepres kan itu zamannya Presiden Soeharto dia pakai kepres. Kepres itu kan dalam urutan peraturan perundang-undangan kan nggak ada kan. Sekarang adanya undang-undang, pertama MR, undang-undang, kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang gitu ya. Urutannya peraturan pemerintah ini ya, baru peraturan pemerintah, kemudian perpres. Nggak ada kepres, tapi memang karena pada saat itu kepres, posisi kepres itu ada pada zaman Soeharto ya, jadi yang dipakai kepres itu masih berlaku gitu ya. Nah, tapi kalau sejak lahirnya undang-undang perjanjian internasional, kita harus dalam bentuk undang-undang meratifikasinya. Kalau nggak meratifikasi, pertanyaan teman-teman tadi, kalau nggak meratifikasi berlaku nggak sih aturan hukum internasional kan gitu ya? Berlaku nggak? Karena kan kita mengaruhi tadi dualisme, ya. Kalau misalnya kita nggak meratifikasi, apakah hukum internasional bisa berlaku di suatu negara, nggak hanya Indonesia ya? Misalnya di hukum negara nasional yang lain gitu ya, negara lain gitu. Berlaku tidak? Tidak. Minggu kemarin kan kita sempat membahas tentang sumber hukum internasional. Kalau kita kaitkan dari 4 sumber hukum internasional tadi, kira-kira bisa nggak kita memberlakukan hukum internasional dalam hukum nasional sebuah negara? Nggak hanya kebiasaan kan ada 4 kan? Kemarin kita membahas kasusnya resolusi PBB. Apakah resolusi PBB kita anggap sebagai hukum kebiasaan internasional kalau disepakati dan ditetapkan atau diterima secara terus-menerus, secara ajak, secara tetap gitu ya, oleh para anggota PBB misalnya. Nah, kita nggak meratifikasi apa yang diatur dalam resolusi itu tadi. Berlaku tidak di sebuah negara? Saya kontra, Bu. Kamu kontra ya? Jadi kamu anggap nggak boleh, itu bukan sebuah
kayak kebiasaan ya. Dapat proses sertifikasi Iya. menurut saya dihindari. Nggak bisa gitu ya, nggak bisa ya harus ratifikasi. Kalau kita menganut dualisme tentunya nggak bisa ya. Tapi kalau misalnya nggak menganut dualisme bisa jadi berlaku karena yang ditempatkan di atas atau primat hukumnya tadi, primat hukum internasional gitu ya. Tapi kalau nggak berlaku kita nggak terikat dong dengan berbagai aturan yang dikeluarkan oleh PBB. Misalnya decision yang dibuatnya atau rekomendasi yang dibuatnya, gimana? Karena pas masuk diratifikasi dulu. Identifikasi dulu ya dalam bentuk undang-undang di Indonesia misalnya, atau dibuatlah undang-undangnya gitu ya. Kayak Indonesia misalnya kita tergabung dalam konvensi di bidang kekayaan intelektual, TRIPS Agreement gitu ya, yang di bawah PBB juga ya kan. Nah, kalau misalnya kita nggak ada aturan undang-undangnya di bidang kekayaan intelektual, kita juga nggak bisa kan menerapkan itu di Indonesia. Benar nggak bisa diterapkan ya kan. Contohnya Cina sampai hari ini dia nggak mau meratifikasi undang-undang kekayaan intelektual. Mereka merasa kalau mereka meratifikasi atau mereka menyetujui aturan itu, mereka kan terikat. Dan sementara hari ini hampir kebanyakan produk-produk di sana itu kan bisa direplika gitu ya, bisa digandakan gitu dalam bentuk yang mereka nggak mau melanggar, nggak bisa terkena aturan dunia kan, aturan perdagangan dunia, World Trade Organization ya, karena mereka nggak meratifikasi tadi, mereka nggak terikat akhirnya gitu, walaupun mereka tergabung di PBB kan, mereka salah satu negara yang punya hak veto kan di PBB, China, Arab, kemudian apa lagi, Amerika, Uni Soviet, satu lagi Prancis ya kan, ada 5 negara yang mempunyai hak veto, ada 9 negara yang tergabung dalam Dewan Keamanan PBB gitu ya. Baik, menarik diskusi kita pada hari ini. Nanti mudah-mudahan wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Tangan